hari terdapat satu kelas yang sedang melaksanakan ujian tengah semester. Perasaan tremor, takut, dan senang dapat dirasakan bagi mereka yang mempunyai dan tidak mempunyai persiapan untuk melaksanakan ujian. Di kelas tersebut, terdapat beberapa mahasiswa yang sedang berbincang-bincang mengenai ujian ini. Guys, kita ini di ujian sekarang. Iya, soalnya lokal setelah kemarin ujian sama dosen itu. Ya, jadi kita soalnya dari malam aku juga dipoin masuk ke dosennya. By the way, kalian udah ada persiapan belum? Kalau aku sih belum ya, soalnya aku kemarin sibuk nonton sama teman dan malam aku mau belajar. Ternyata ketiduran. Kamu ya, bukannya belajar malah main-main. Udah, biarin aja, kita masuk lokal lagi yuk. Yuk. Tak lama setelah itu, datanglah dosen yang akan mengawas ujian tersebut. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, dosen pun memulai pelaksanaan ujiannya. Ananda, silakan bicarakan mejanya sebelum mulai ujian dan jangan lupa berdoa, utamakan kejujuran. Baik, Bu. Ananda, untuk ujian kali ini kita akhiri dulu. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ujian pun berlangsung, dan beberapa saat kemudian mereka pun selesai melaksanakan ujian tersebut. Dan para mahasiswa pun kembali berbincang mengenai nilai seusai ujian. Guys, gimana ujian kalian aman? Alhamdulillah aku aman, aku bangga banget sama diri aku. Kalau kamu gimana? Aku cuma dapat 75, tapi nggak apa-apa. Mungkin disuruh usaha lagi. Kamu gimana, Kia? Kayaknya kepo banget sih. Emang kalau aku dikasih tahu nilai aku berubah? Ya Allah, orang cuma nanya-nanya jangan semprot. Udah jangan berisik. Kalian tahu nggak? Rupanya nilai ujian ini bakal digabungin ke UAS. Bagi yang nilainya tinggi, syukur aja. Tapi bagi yang rendah ya terima aja. Kata dosennya ngulang tahun depan. Apa serius? Tega banget sih dosennya. Itu kan sesuai persiapan kita. Kalau ada yang nggak terima berarti nggak ada persiapan sebelumnya. Ya udah guys, aku balik ke kos dulu ya, mau istirahat. Di tengah pembicaraan, terdapat salah satu mahasiswa yang pergi meninggalkan teman-temannya. Ternyata, mahasiswa ini memiliki nilai paling rendah karena ia tidak ada persiapan sebelum ujian. Ia pun singgah ke ruangan dosen secara diam-diam dan menemui dosen yang mengawas ujian tersebut. Ya, silakan duduk. Di sini saya mau bertanya, nilai ujian sekarang ini apa kalian bertanya? Tidak ada karena nilai yang sekarang itu akan diujian langsung ke nilai nanti. Bu, saya mau bantuan ibu dan saya menerima di kelas. Apakah ibu bisa memberikan kesempatan pada saya? Tidak bisa karena ini udah aturannya. Ya Bu, tapi bagaimana kalau saya memberikan ibu ditanya? Gimana ya? Baiklah, ibu akan bantu kamu, tapi kamu jangan kasih tahu mahasiswa lain ya. Mahasiswa tersebut mulai memberikan uang kepada dosen berkat pertolongannya. Dan ternyata pada saat itu juga ada di antara teman kelasnya yang tidak sengaja melihat kejadian tersebut. Dan ia pun memberitahu kejadian tersebut ke yang lainnya. Guys, ada berita panas. Ternyata sekian nilainya paling rendah di kelas. Dan tadi aku ada pulang ke ruang dosen. Dan ternyata dia minta tolong ke dosennya buat perbaiki nilainya. Nah, terus gimana? Dan ternyata dia ngasih uang ke dosen itu. Dan yang buat aku nggak nyangka, dosen tersebut ambil uang itu. OMG, pantas aja pas ditanya jawaban nilainya itu nggak dijawab. Ini harus kita lapor ke ruang dekan sih. Setelah beberapa mahasiswa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kampus, keesokan harinya, dosen dan mahasiswa yang bersangkutan dipanggil ke ruangan wakil dekan. Saya mendapat laporan bahwasannya Anda telah menerima suap dari mahasiswa. Apakah benar? Tidak, Bu, saya tidak melakukan hal tersebut.
Dan juga saya mendapat laporan bahwasannya Anda telah melakukan penyuapan terhadap dosen kita akibat nilai Anda rendah. Apakah dilihat? Saya juga mendapatkan dan melakukan hal tersebut. Beberapa waktu kemudian, masuklah salah satu mahasiswa yang menyaksikan kejadian tersebut setelah dipanggil wakil dekan untuk menceritakan kronologinya. Iya Bu, ada apa Ibu manggil saya ke sini? Silakan duduk terlebih dahulu. Anda sebagai saksi dalam kejadian tersebut, bagaimana kronologi sebenarnya? Jadi pada saat itu saya ada keperluan ke dosen. Dan tak sengaja saya melihat dia meminta pada dosen untuk memperbaiki nilainya. Akhirnya memberikan sejumlah uang dengan jumlahnya tersebut. Dan setelah itu ia tak lama meninggalkan uang tersebut dan dosen tersebut mengambil uangnya. Dan saya juga ada dokumentasinya Bu. Boleh dilihat. Baik Ibu, setelah mendengar penjelasan dari mahasiswa kita, apakah masih mau menolak? Baik Ibu, saya hilaf dengan perbuatan saya. Bu, jujur pada saat itu kondisi saya sangat butuh uang Bu, makanya saya mengambil uang yang diberikan mahasiswa tersebut. Dengan seperti itu, ialah tindakan yang tidak bisa dibiarkan. Karena jika diberi kesempatan kedua, kemungkinan kecil itu tidak akan diulangi. Untuk sekarang, itu saya berhentikan dulu dari kampus ini dan akan sama-sama kita selesaikan melalui jalur hukum. Dan Ananda juga ikut saya ya. Sesampainya di Polres, ibu dosen dan mahasiswa tersebut dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman ringan berupa denda sebanyak 50 juta. Melihat kejadian tersebut, bisa disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan sangatlah salah dan tidak bisa untuk dicontoh karena efeknya tidak main-main. Dari kejadian tersebut, efeknya bisa menghancurkan karir dan mempermalukan diri sebagai seorang mahasiswa. Sebagaimana yang kita ketahui, hukuman bagi para pelaku suap menyuap lainnya adalah penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda dengan minimum 50 juta dan maksimum 250 juta. Untuk itu, jaga lingkungan sekitarmu dengan tidak melakukan suap menyuap demi tegaknya hukum di negara kita.